Eh, Kalau kita lihat sosial media, sepertinya Islam di Indonesia ini makin lama makin mengeras gitu ya. Tapi kalau kita datang ke UIN, kita bisa melihat tanda-tanda ada harapan besar bahwa insya Allah moderasi Islam, intelektualisme Islam itu masih akan menjadi kekuatan terbesar di negeri kita insya Allah. Dan salah satu alasan kami juga berkeliling ke berbagai UIN antara lain juga untuk membangun silaturahim dan saling berbagi harapan bahwa sesungguhnya kalau kita betul-betul serius belajar, serius bekerja untuk dakwah Islam yang damai, yang kalau tidak mau disebut moderat, wasatiyah ya. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan Islam di Indonesia ini yang sesungguhnya banyak orang berharap bisa menjadi contoh bagi perkembangan Islam di seluruh dunia. Tapi kalau kecenderungan belakangan ini yang makin lama makin keras tidak bisa dibendung, maka Indonesia akan menjadi Islam di Indonesia akan menjadi seperti Islam di Timur Tengah yang kita berharap pada Allah SWT agar kita dijauhkan dari satu umat yang berpecah belah bahkan saling mengalirkan darah di antara kita sekalian. Alhamdulillah ya. Nah, karena waktu terbatas dan kelihatannya ruangannya lumayan panas, jadi saya langsung saja masuk ke pembahasan saya. Tentu terima kasih saya kepada Pak Rosim Matar juga, kepada Pak Wahyudin, Pusat Kajian Islam, ya Sains dan Teknologi yang sudah dalam waktu sangat dekat sebetulnya, ini hanya beberapa hari saja rencananya bisa menyelenggarakan pertemuan yang insya Allah seru seperti hari ini ya. Nah yang selanjutnya saya akan mulai. Jadi kalau di buku saya ini didiskusikan di berbagai tempat, itu bukan karena bukunya istimewa dan ini saya bukan basa-basi ya. Ini buku sebetulnya ceritanya menandai bahwa saya sudah jadi orang tua. Jadi beberapa bulan lalu umur saya 60 tahun. Teman-teman di Wizan yang sudah puluhan tahun bersama saya minta supaya saya tandanya apa gitu 60 tahun. Kemudian saya tulis di kata pengantar itu, jangan harap saya akan mengizinkan orang menulis biografi. Saya bilang satu, saya nggak merasa ada hal-hal yang layak untuk dimasukkan ke dalam sebuah biografi. Bahkan saya bilang kalau suatu saat saya nulis riwayat hidup saya tulis di pengantar, itu bentuknya bukan biografi, tapi erografi. Ini istilah yang saya buat sendiri. Catatan error-error saya di dalam hidup. Iya betul. Atau saya bilang saya pakai istilah lain namanya mistakografi, dari mistake. Dari catatan tentang kesalahan-kesalahan saya supaya orang bisa belajar. Tapi kalau isinya puji-pujian itu biasanya nanti lebih besar dari kenyataannya. Jadi akhirnya saya sepakati, kebetulan saya sudah menulis tulisan pendek panjang mungkin hampir 200 tulisan gitu ya. Saya pilih 30 tulisan yang saya anggap pertama supaya tidak sekedar jadi bunga rampai, saya betul-betul seleksi dari tulisan-tulisan saya itu mana yang kira-kira bisa dikumpulkan dalam sebuah kumpulan tulisan yang relatif runtut ya. Kemudian kedua, menyampaikan message yang ada benang merahnya gitu ya. Nah, hingga saya pilih bersama asisten saya, ketemulah kira-kira 30 artikel ini dan mendadak saja di kepala saya waktu ditanya judulnya apa. Mendadak lewat begitu saja di kepala saya, judulnya Islam Tuhan, Islam Manusia. Saya mau jelaskan sedikit dalam sisa waktu mungkin tinggal 15 menit ini. Kenapa saya berikan judul Islam Tuhan, Islam Manusia dan apa isi buku ini sehingga buku ini layak dijuduli sebagai Islam Tuhan, Islam Manusia. Saya kira judul Islam Tuhan, Islam Manusia ini mampir di kepala saya karena dua alasan. Pertama, pasti itu dipengaruhi oleh suasana yang sedang berkembang di negeri kita, di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Jadi, yang kedua, mungkin itu merupakan cetusan dari apa yang saya tangkap dari kumpulan tulisan saya ini. Nah, kenapa diberi judul Islam Tuhan, Islam Manusia? Ada beberapa alasan, tapi
Saya mau sampaikan dua alasan saja. Alasan pertama, itu tidak banyak orang sayangnya, dan belakangan ini kelihatannya lebih banyak orang merasa bahwa Islam yang dia anut itu Islamnya Tuhan. Dalam arti maunya Tuhan Islam itu seperti apa maunya Tuhan dengan Islam itu, itulah Islam dia. Bahwa dia sudah menangkap 100% secara sempurna Islam sebagaimana yang dimau oleh Tuhan. Jadi Islam saya ini Islamnya Tuhan. Kalau dia marah-marah, dia merasa dia mewakili Tuhan yang sedang marah-marah. Ya. Dan itu kelihatan sekali kan. Nah, kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari mudah mengkafirkan orang, mudah mensyirikkan orang, mudah membid'ahkan orang, mudah memunafikan orang. Ya. Karena dia merasa Islam saya inilah Islam yang dimulai oleh Tuhan. Ya, Islam yang diturunkan oleh Tuhan lewat Rasulullah SAW dengan melalui kitab suci Al-Quran, itulah Islam saya. Kalau ada Islam yang tidak sama dengan Islam saya, berarti itu bukan Islam Tuhan, karena Islam Tuhan itu Islamnya saya. Ya. Nah, kecenderungan seperti ini kelihatannya makin lama makin menguat belakangan ini. Dan efeknya apa? Efeknya Islam di Indonesia yang penuh toleransi, Islam yang saya sebut sebagai Islam wasatiyah. Dan ini bukan bahasa basi. Menurut saya, Islam di Indonesia yang merupakan salah satu manifestasi dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah Islam wasatiyah yang sesungguhnya. Nanti mungkin sambil jalan saya bisa menunjukkan kenapa saya sebutkan sebagai Islam wasatiyah. Dan istilah wasatiyah ini dari Allah SWT. Nanti saya akan kutipkan juga hadis yang lain yang kita semua sudah sering dengar yang menunjukkan seharusnya Islam yang dimaui oleh Allah SWT itu Islam apa? Itu Islam yang disebut Islam tasamuh, ya. Kan ada hadis yang terkenal di mana Rasulullah SAW mengatakan agama yang paling aku cintai, maksudnya Islam yang paling aku cintai, itu yang disebut sebagai Al-Hanifiyah As-Samhah. Ya. Saya suka gambarkan apa? Hanifiyah itu kan artinya sesuatu yang lurus, ya, seperti siratal mustaqim, lurus, tapi disebut juga samhah. Dari satu kata, ya, yang sama dengan tasamuh. Itu artinya apa? Garis lurus ini, Hanifiyah ini bukan sesuatu yang sempit, tapi disebut samhah. Lurus tapi lapang, selesa istilahnya. Lurus tapi lapang. Itu artinya apa? Artinya bahwa di dalam ajaran Islam ini bisa ditampung berbagai macam penafsiran yang meskipun berbeda-beda, dia masih berada dalam satu koridor yang lurus itu. Ya. Nah, itu yang sekarang mulai dilupakan orang. Orang merasa Islam itu yang benar cuma ada satu, dan tidak berhenti hanya pada Islam yang benar itu cuma satu. Yang satu itu adalah Islam saya. Karena Islam saya lah yang sama dengan Islam Tuhan. Padahal kalau kita pelajari, ada Islam yang turun dari Allah SWT, kita sebut saja Islam Tuhan. Tapi Islam Tuhan itu begitu sampai kepada manusia, dia sudah berubah menjadi Islam manusia. Apa yang saya maksud Islam manusia? Sumbernya dari Allah SWT, tapi dia dipahami sebagai suatu tafsir. Tidak ada Islam yang sampai kepada manusia yang tidak dipahami dengan background orang yang menangkap itu sehingga dia menjadi sebuah tafsir. Nggak ada itu Islam dari yang saya pahami Islam dari Allah SWT terus turun ke kita dalam keadaan itu persis seperti Islam Allah SWT. Almarhum Cak Nur dulu bahkan mengeluarkan istilah yang sangat keras. Dia bilang orang yang merasa bahwa dia memahami Islam Tuhan ini, Cak Nur waktu itu tidak menggunakan istilah Islam Tuhan, Islam manusia. Orang yang merasa dia memahami Islam persis seperti maunya Tuhan dan merasa bahwa itu satu-satunya paham yang betul, kemudian menyalahkan pemahaman orang tentang Islam yang berbeda, itu orang seperti itu sudah disebut orang yang paling syirik. Karena dia merasa dirinya seperti Tuhan. Nah, orang yang belajar Tuhan ini,
merasa dirinya sok seperti Tuhan ini kalaupun tidak makin banyak, suaranya makin keras. Ya, suaranya makin keras. Padahal Allah Ta'ala ini kan berulang kali dalam Al-Quran mengatakan bahwa aku tahu, wa antum la ta'lamun, kamu nggak tahu. Dalam berbagai ayat Allah mengatakan aku tahu, kamu nggak tahu. Ya kan? Kemarin saya ngutip waktu urusan Ahok Anies Baswedan itu pas sebelum pencoblosan saya ngutip Al-Quran asan terkausan bahwa berlaku asan terkausan berlaku dan Allah mengatakan Allah tahu, kamu nggak tahu. Diulang-ulang oleh Allah SWT. Kamu aku tahu, kamu tidak tahu. Ya. Di berbagai ayat. Tentu kita tahu Allah SWT mengatakan itu kalau lautan itu jadi tinta untuk mencatat ilmunya Allah, nggak akan cukup meskipun didatangkan lautan yang sama, nggak akan pernah cukup. Jadi betapa sombongnya orang yang merasa bahwa dia menangkap apa yang dimau oleh Tuhan, dan pada saat yang sama menganggap bahwa satu-satunya kebenaran itu adalah kebenaran yang dia pahami. Dan kalau sampai hanya pada tingkat sombong saja masih bagus. Tapi kalau sudah mulai mengkafirkan orang, mensyirikan orang, menjintikan orang, membid'ahkan orang, memunafikkan orang, yang lebih parah lagi kalau lebih jauh seperti ISIS itu, dia berhasil bunuh orang dengan mudah. Orang ditangkap melakukan kesalahan, seorang ibu saya beberapa hari yang lalu suruh jongkok di pinggir jalan, dia khutbah kira-kira 2-3 menit, terus langsung dus di dalam kepalanya. Dan itu sudah menjadi satu hal yang lazim. Ujungnya nanti gaya-gaya seperti ini, mereka berhak untuk menentukan siapa yang boleh hidup, siapa yang tidak boleh hidup. Nah, pemahaman ada Islam Tuhan, Islam manusia dalam makna ini adalah satu pemahaman yang sangat penting agar kita betul-betul bisa mengembangkan Islam yang tasamuh. Islam yang lurus, jalan lurus, tapi dia berupa koridor. Seperti jalan raya itu. Jalan raya itu ada orang yang bisa jalan di pinggir, kalau orang jalan kaki dia jalan di trotoar, ya, yang naik motor jalan di jalan rayanya tadi di pinggir, ada mobil yang jalannya lebih ke tengah, ya. Seperti itu, ada banyak pemahaman tentang Islam yang sama-sama sebetulnya berada di dalam koridor jalan yang lurus itu. Ya. Nah, itu pemahaman yang pertama tentang adanya Islam Tuhan dan Islam manusia. Tapi ada pemahaman lain yang lebih positif. Ini saya masih nomor 1 ya, nanti saya masuk nomor 2. Yang lebih positif itu adalah bukan saja ketika Islam Tuhan itu menjadi tafsir dan menjadi Islam manusia, itu bukan saja ada larangan untuk memutlakkan kebenaran tafsir Islam kita, tapi ada hal lain yang sangat penting. Saya singgung juga di buku saya ketika bicara tentang Islam dan budaya, bahwa sebetulnya memang kebenaran dari Allah SWT ini tidak satu. Jadi itu pemahaman tentang ada Islam Tuhan, Islam manusia itu bukan saja membuat kita rendah hati dan merasa ada kemungkinan pemahaman saya mengandung kesalahan, ada kemungkinan pemahaman orang mengandung kebenaran, tapi sebetulnya ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Islam yang datang dari Tuhan itu ketika sampai kepada manusia, memang Allah merancang untuk menjadi banyak kebenaran. Ya, itu kalau kita kembali kepada Irfan, ya, kepada kepada yang disebut sebagai tasawuf falsafi, misalnya dari Ibn Arabi, itu kan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu adalah tajalli dari Allah SWT, manifestasi, pengejawantahan. Kadang disebut tanazul. Saya kasih contoh sederhana karena tidak ada waktu. Itu Allah itu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya. Kalau kita bayangkan seperti cahaya matahari, ya. Itu kan kalau kita belajar fisika, ada tentang spektrum warna sinar matahari. Bahwa sinar matahari itu ketika jatuh ke sebuah prisma, ya, dia warnanya apa? Putih.
Tapi begitu dia jatuh kepada sebuah prisma, dia kemudian apa? Terbagi-bagi menjadi spektrum warna yang kita sebut sebagai mesiku biru. Merah, jingga, mesiku, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Tapi sebetulnya spektrum warna itu adalah bias dari satu warna yang sama, yaitu warna apa? Putih. Dan jangan dikira bahwa putih itu ketika jatuh di prisma hanya menjadi 7 warna mesiku biru. Sebetulnya antara ungu dan merah itu ada spektrum warna yang tidak terbatas jumlah. Itu kalau kita lihat pelan-pelan, jumlah warna itu tidak terbatas. Hanya dipilih 7 itu yang warna pokok. Tajallinya Allah SWT itu seperti nur. Nur yang turun ya menjadikan alam semesta ini dan kemudian menghasilkan makhluk yang macam-macam. Ya. Makhluk itu disebutkan menjadi mazhar. Mazhar itu mudahnya wadah. Wadah seperti wadah yang menangkap nurnya Allah SWT. Kalau saya kasih contoh air yang mudah. Air itu kalau masuk ke gelas bentuknya menjadi apa? Gelas. Tapi di dalam gelas itu tetap air. Kalau air yang sama kita tuang ke cangkir, dia berubah bentuk menjadi cangkir. Kalau kita tuang ke ember menjadi ember. Jadi air itu mengikuti wadah. Nah, tajallinya Allah Subhanahu wa taala itu nanti jatuh kepada makhluknya yang disebutkan memiliki istiqdad yang berbeda-beda. Kadang Ibn Arabi menyebutnya memiliki jibillah yang berbeda-beda. Jadi istiqdad itu predisposisi. Setiap makhluknya Allah itu tidak ada yang sama. Semua makhluknya Allah itu baik genusnya maupun spesiesnya. Ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada mineral. Itu semua beda. Tapi di antara spesies manusia tidak ada satupun spesies manusia yang sama dengan spesies manusia yang lain. Semua manusia itu unik. Semua hewan meskipun sama-sama kucing pasti unik. Itu kalau di dalam Al-Quran disebut la tikror fit tajalli. Tidak ada pengulangan dalam tajalli. Begitu tajalli Allah itu berulang, maka Allah itu terbatas. Tapi saya nggak akan cerita tentang itu. Jadi tajalli Allah itu unik pada siapapun. Nurnya satu, tapi sebagai mazhar, setiap genus dan spesies makhluk Allah itu lain. Sehingga seperti air yang jatuh kepada wadah yang bentuknya beda-beda, dia menjadi beda-beda. Jadi perbedaan tafsir itu bukan saja sesuatu yang harus kita terima dengan rendah hati, tapi perbedaan tafsir itu sesuatu yang Allah SWT memang mau itu. Bahwa kebenarannya Allah yang tidak terbatas itu terbagi-bagi kepada semua makhluknya. Batu itu menangkap tajallinya Allah. Tanaman itu menangkap tajallinya Allah dengan cara berbeda. Bahkan sebenarnya kenapa terjadi perbedaan? Karena memang wadahnya lain-lain. Setiap manusia, meskipun sama-sama PhD di bidang filsafat Islam atau di bidang apapun, itu dia pasti akan menerima ajaran Allah yang filosofis itu dengan cara berbeda. Jadi bukan saja kita harus rendah hati menyadari adanya kemungkinan kesalahan tafsir pada kita dan kemungkinan kebenaran pada tafsir orang, tapi kita harus sadar bahwa Allah memang mau begitu. Artinya apa? Kalau kita mau tahu lebih dekat kemauannya Allah, kalau kita mau paham Islam Tuhan yang lebih dekat dengan betul-betul Islam yang dimau Tuhan, caranya itu bukan justru dengan menyalahkan pandangan orang, justru dengan memungut tafsir-tafsir orang yang beda-beda. Karena Allah jatuhkan sinarnya kepada si A. Sinar yang sama jatuh kepada si B menjadi B. Atau saya bikin A1, katakan A manusia, B hewan, C tumbuhan. Kepada A1, itu Islamnya menjadi Islam A1. Islam benar. Jatuh kepada Islam orang manusia A2, Islam itu menjadi A2. Jatuh kepada manusia A3, Islam menjadi A3. Tapi Islam A1, Islam A2, Islam A3 itu semua Islam yang benar. Kenapa menjadi A1, A2, A3? Karena istiqdadnya A1 beda dengan istiqdad A2,
Beda dengan dan A3. Nah, A1 dapat sesuai, A2 dapat sesuai, A3 dapat sesuai, A sejuta dapat sesuai, A semiliar dapat sesuai. Supaya kita dapatnya banyak, caranya bagaimana? Cuilan-cuilan ini kita kumpulkan. Sehingga kita mendapatkan nurnya Allah SWT, tajadinya Allah lebih lengkap. Kalau kita nyalahkan orang, harusnya kita punya peluang mendapatkan 1000 A. Kita hanya punya 1 A. Jadi bukan saja menganggap Islam kita itu sama seperti Islamnya Allah dan satu-satunya Islam itu sebuah takabur yang tidak bisa diampuni dosanya. Pasti kita sudah menutup diri dari kekayaan kebenaran Allah yang dimiliki oleh orang-orang yang lain yang berbeda dengan pemahaman kita. Nah, di dalam buku saya itu juga saya tulis tentang Islam dan budaya lokal. Allah SWT mengatakan waja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Allah menjadikan kamu suku-suku dan qabail untuk saling menggali kearifan. Kalau saya mau. Jadi ada Islam Nusantara, Islam Arab, Islam India, Islam Persia, Islam Cina. Islam apa saja itu hal yang lumrah. Karena apa? Tajalinya Allah SWT jatuh ke kelompok-kelompok budaya yang beda-beda. Orang Parsi yang suka pemikirannya rumit-rumit melahirkan filsafat. Orang Saudi yang simpel-simpel, yang tradisinya nomad, itu melahirkan Islam yang egaliter. Orang Islam di Cina dengan budaya tertentu juga melahirkan Islam Cina yang punya kekhasan. Saya bahas juga di buku saya itu tentang relativitas mazhab. Mazhab ini kan ada banyak kalau di kalangan Ahlus-Sunnah dan 4. Jangan dikira bahwa 4 mazhab itu kan semua imam-imam besar. Kenapa kok mazhabnya beda-beda? Kenapa? Apa karena ilmunya yang satu lebih pintar, satu kurang pintar? Saya kasih contoh sederhana. Mazhab Syafi'i itu lebih teliti urusan hukum-hukum ibadah. Karena dia seorang habib, seorang obat. Imam Syafi'i itu mementingkan betul tentang ibadah. Tapi kalau kita pergi ke Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu lebih longgar dari soal fikih ibadah. Tapi lebih teliti dan ketat dalam soal fikih muamalah. Khususnya yang terkait dengan transaksi perdagangan. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Karena Imam Syafi'i itu ahli. Imam Abu Hanifah itu pedagang. Dan dia tahu bagaimana pasar tempat orang berdagang itu membuka kemungkinan luar biasa bagi tipu menipu. Karena itu dia konsentrasi memastikan bahwa hukum dia yang terkait dengan muamalah khususnya baik dan lain sebagainya itu lebih teliti. Imam Syafi'i ketika tinggal di Irak dan di Mesir lain. Ada Qaul Qadim, ada Qaul Jadid. Ya. Itu nanti di antara penerus mazhab Imam Syafi'i lain-lain. Islam di pesisir sama Islam di pedalaman itu lain. Jangankan Islam Nusantara sama Islam Arab. Islamnya orang yang tinggal di pesisir sama Islamnya orang yang tinggal di pedalaman itu tidak sama. Nah, tapi apa kita akan bilang? Terus yang betul yang mana? Yang di pesisir atau di pedalaman? Dua-duanya betul. Cara hidup orang pesisir menangkap Islam Tuhan dengan cara yang berbeda dengan orang pedalaman. Imam Abu Hanifah yang pedagang menangkap Islam Tuhan dengan cara yang berbeda dengan Imam Syafi'i menangkap Islam Tuhan. Berbeda. Ya. Jadi suku-suku, tempat tinggal, ya. Kenapa misalnya orang Arab yang di saya nggak bicara orang Arab itu ada Arab, ada Musta'rif, ya, lain. Orang Afrika, orang Lebanon itu bukan orang Arab asli. Tapi saya bicara Arab gurun, orang Badui yang disebut Arab. Kenapa Islamnya itu sederhana dan egaliter? Karena mereka nomaden. Mereka tinggal sebentar di satu tempat, buka kemah, pindah ke tempat lain. Sementara ada Islam yang disebut dalam cultural anthropology itu orang-orang sedentary, tinggal. Mereka lah mengembangkan budaya yang tinggi. Budaya itu kan dalam bahasa Inggris kultur. Kultur itu arti aslinya apa? Tanam menanam.
Jadi kultur itu adalah budaya yang dilahirkan oleh orang yang gaya hidupnya tanam menanam. Nah, hortikultura itu adalah tanam menanam tanaman keras. Kultur jaringan itu menanam jaringan. Ya. Jadi budaya itu asalnya dari orang yang tinggal di satu tempat dalam waktu lama dan mencari nafkah dengan menanam. Baru dari situlah bisa berkembang budaya. Jadi Islam yang dianut sama orang nomaden, sama orang yang tinggal dan melakukan tanam menanam, itu lain. Dan jangan bilang bahwa yang Islamnya nomad ini salah, atau yang betul Islamnya orang yang hidup secara sedentary, tinggal dan tanam menanam. Tidak. Memang Allah SWT itu sudah menciptakan alam semesta dan makhluknya dengan keunikan sendiri-sendiri, dan mereka menjadi mazhar yang menampung tajalinya Allah dengan cara berbeda. Maka mari kita saling belajar. Orang kok keberatan dengan Islam Nusantara? Orang itu harus keberatan kalau orang menganggap Islam Nusantara itu lebih baik dari Islam Arab, atau lebih baik dari Islam India, atau lebih baik dari Islam Cina. Itu kita boleh keberatan. Tapi kalau ada Islam Nusantara, ya memang ada. Tapi Islam Nusantara itu tidak lebih baik dari Islam Cina. Islam Nusantara berbeda dari Islam Cina. Saya nggak bicara sekarang ya, itu ada faktor sosial politik. Tapi Islamnya manusia dari suku Cina, itu sama baiknya dengan Islamnya manusia dari suku Nusantara. Tapi beda. Karena syu'ub dan qabail, manusia diciptakan dalam syu'ub dan qabail. Allah mengatakan lita'arofu, saling belajar, saling menggali kearifan. Itu Islam dan Islam manusia. Beberapa menit saja saya akan sampaikan alasan kedua kenapa saya pakai judul Islam dan Islam manusia. Ini juga terkait sangat erat dengan kondisi umat Islam yang sangat memprihatinkan di dunia dan sekarang juga di Indonesia. Apa itu? Allah SWT itu butuh agama atau enggak? Kira-kira Tuhan itu, agama Islam itu Tuhan butuhkan apa enggak buat dirinya? Enggak. Tuhan tidak butuh agama. Agama ini diturunkan untuk manusia. Ayat terakhir yang turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ketika agama sudah dianggap sempurna, Islam, Allah mengatakan aku ridho. Islam sekarang menjadi agamamu. Tuhan tidak butuh agama. Agama itu diturunkan oleh Tuhan untuk kebahagiaan manusia. Agama Islam diturunkan, Rasulullah diturunkan membawa Al-Quran rahmatan lil alamin. Mungkin yang mendengar ini masih heran, apa yang tahu dalam hal ini? Sadarkah kita bahwa sekarang ini muncul orang-orang yang untuk menyenangkan Tuhan, dia menyusahkan manusia. Sekarang ini yang terjadi, orang banyak mengaku mau membela Tuhan, dan untuk itu dia menyusahkan manusia, memunafikan manusia, membunuh manusia. Ya. Seolah-olah yang butuh agama itu Tuhan, bahwa supaya kita dapat ridhonya Allah, ridho itu artinya supaya Allah senang. Maka apa? Kamu kafir, kamu munafik, kamu nggak ikut syariat Islam, kamu syirik, kamu bid'ah, kamu menista agama, kamu ini. Dan dengan menyusahkan manusia, dia berpikir dia sudah menyenangkan Tuhan. Terbalik. Agama ini diturunkan oleh Allah untuk kebahagiaan umat manusia. Kalau mau menyenangkan Tuhan, caranya bukan dengan menyusahkan manusia, tapi dengan membahagiakan manusia, dengan mencintai manusia. Ridhonya Allah itu hanya bisa kita peroleh kalau kita mencintai manusia. Dan saya mendapati di bagian akhir buku ini, saya bicara tentang Islam cinta. Saya tidak mendapatkan satu pun ayat di dalam Al-Quran, saya bisa salah. Ini tandanya saya. Saya tidak mendapatkan satu pun ayat di dalam Al-Quran. Saya tidak mendapatkan satu pun ucapannya Nabi yang reliable, yang sahih, yang menyuruh kita membenci makhluknya Allah. Tidak. Baik itu membenci orang mukmin atau kafir.
orang baik atau orang jahat, orang muslim atau non muslim. Enggak ada. Tidak ada perintah agar kita membenci orang kafir, tidak ada. Tidak ada perintah agar kita membenci orang jahat, tidak ada. Tidak ada perintah agar kita membenci orang non muslim, tidak ada. Satu-satunya yang dalam Quran yang sudah dikutip orang itu Nabi Ibrahim. Ketika dia mengatakan kepada orang kafir, mulai saat ini telah tercipta kebencian dan permusuhan antara kami dan kalian. Waktu saya ngomong gini, itu ada di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim membenci orang kafir. Bahasa Al-Quran itu sepotong-potong. Bahkan saya tambah. Ayat itu mengatakan abadan. Abadan itu abadi, seolah-olah. Abadan itu artinya bukan abadi. Jadi kapan-kapan kita cerita bahwa ketika Allah mengatakan khalidina fiha abada, neraka itu tidak abadi. Ada di buku saya, judulnya Semesta Cinta, pengantar kepada pemikiran Ibn Arabi. Ya. Nah, ayat itu mengatakan telah ada kebencian dan permusuhan antara kami dan kalian abadan. Tapi kalau kita baca lanjutan ayatnya, hatta tu'minu billah. Artinya apa? Kalau orang itu sudah kembali beriman sama Allah, masih kita benci atau enggak? Ayat itu mengatakan, aku benci dan ada permusuhan antara kami dan kalian, abadan hatta tu'minu billah. Hatta itu kalau bahasa Arab artinya batas. Sebelum ketika kamu masih kafir, aku benci. Ketika kamu sudah menjadi beriman, aku tidak benci. Itu kalau begitu logikanya, yang harus dibenci itu manusianya apa kekafirannya? Kekafirannya. Karena kalau kita benci sama manusia, ya selamanya kita benci. Kita benci manusia karena kafir. Dan kafir itu tidak ada, kalau di dalam tulisan saya, itu bukan urusan Islam non-Islam. Jadi saya tulis agak panjang di situ, penelitian saya tentu terbatas. Pandangannya ulama salah, ya. Pandangan ulama salah, pandangan ulama salah, ayat Al-Quran dan hadis. Saya buktikan bahwa kafir itu tidak ada hubungan dengan agama. Bahwa non-muslim itu tidak serta-merta kafir. Non-muslim tidak serta-merta kafir. Biasanya bilang itu kuliah ilal kafirun, sudah saya jawab. Apa yang kuliah ilal kafirun? Terus ada yang bilang lagi, mungkin dia pikir ini telat. Dia kemudian dari Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salasa. Itu kan jelas Allah kafir, orang yang mengatakan Tuhan itu yang ketiga dari yang tiga. Kok Anda bisa bilang bahwa kekafiran itu tidak berhubungan dengan jadi tidak serta-merta non-muslim itu kafir. Saya taruh di riset saya itu bahwa Imam Ghazali di dalam Faisal Tafriqah mengatakan bahwa Trinitas itu tauhid. Ini saya ngutip Imam Ghazali. Imam Ghazali tentu tidak setuju dengan istilah Isa itu Tuhan anak, itu ya anak Tuhan, tidak setuju. Tapi kata Imam Ghazali, yang dimaksud Allah ketika mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa itu bukan Trinitas. Kemudian saya dapati di dalam bukunya Syahristani, penulis Al-Milal dan Nihal yang terkenal, bahwa menurut Syahristani yang dimaksud Al-Quran itu adalah dua sekte Kristen yang saya nggak tahu sekarang masih ada enggak. Satu namanya Mulkaniyah, kedua Yakubiyah. Dan itu bukan Trinitas. Itu kalau istilahnya sekarang, Yakubiyah Mulkaniyah itu yang disebut sebagai triteisme monofisik. Triteisme monofisik itu percaya bahwa Tuhan itu memang ada tiga dalam zatnya. Itu hanya Mulkaniyah dan Yakubiyah. Tapi kata Imam Ghazali, kalau Trinitas itu tauhid. Jadi satu Tuhan, dan tri itu tiga, Trinitas itu tri dalam unitas, tiga dalam satu. Ya, triinuan. Nah itu seperti kata orang Nasrani, ya, itu kan satu Tuhan tiga oknum. Itu persis yang dibilang Imam Ghazali dalam Faisal Tafriqah, bahwa yang Tuhan yang satu,
tapi 3 aqanim. Oknum namanya aqanim. Jadi satu Tuhan 3 oknum. Kata Imam Ghazali itu tadi Trinitas. Kita tidak mau mengatakan sudah pasti saya ada kemungkinan salah, Imam Ghazali mungkin salah, tapi jangan gampang-gampang mengatakan non-muslim itu kafir. Orang suka protes. Setiap agama punya istilah, non-muslim itu disebut kafir. Kalau berhenti di situ masih bagus. Kalau terus seperti ayat Al-Quran, amal mereka seperti bui. Jadi orang-orang non-muslim itu meskipun baiknya kayak apa, masuk neraka. Yang lebih parah lagi, bunuhlah orang-orang kafir itu dimanapun kamu temui mereka, dimanapun mereka berada. Masih bagus kalau cuma istilah. Dan kalau terus bilang bui, amalnya ditolak, semua masuk neraka. Apa bisa tolak? Apalagi kalau bilang bunuhlah mereka dimanapun kamu temui. Nggak bisa. Terus, nah kalau bukan kafir, istilah orang yang bukan muslim apa? Kalau dalam pembicaraan biasa, ghair muslim. Kalau di dalam Al-Quran disebut ahlul kitab, disebut Nasoro, disebut Yahud, disebut Sobi'in. Sobi'in itu kalau menurut banyak ulama, itu bukan hanya agama Zarathustra Israel. Semua agama kecuali Yahudi dan Kristen itu masuk dalam kategori Sobi'in. Jadi saya berusaha melakukan survei terhadap Al-Quran dan hadis. Tidak ada satupun perintah bagi orang Muslim untuk membenci makhluk Allah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak boleh benci sama makhluk Allah. Meskipun kafir, meskipun jahat. Tidak boleh. Kita membenci kejahatannya. Kita membenci kekafirannya. Dan kekafirannya itu bukan non-muslimannya. Kafir itu artinya orang jahat. Tidak punya integritas itu kafir. Jadi Pak, yang disebut kafir itu apa? Saya tulis begitu. Orang kafir Quraisy. Ini saya sudah mau akhir. Orang kafir Quraisy. Itu kenapa disebut kafir? Apa mereka tidak percaya? Orang kafir Quraisy itu di dalam Al-Quran jelas. Mereka yakin bahwa Muhammad bin Abdullah itu Nabi yang sudah dijanjikan. Mereka yakin bahwa Islam yang dibawa Rasulullah itu adalah agama yang dijanjikan akan datang. Saya bawakan beberapa bukti-bukti dari kitab-kitab tarikh klasik bahwa orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal itu percaya pada kebenaran Nabi Muhammad, percaya pada kebenaran Islam. Tapi kenapa mereka menolak? Alasannya ekonomi. Saya kutipkan beberapa kitab tarikh. Kota Makkah itu kota nggak punya apa-apa. Itu sampai ada yang mengatakan tadi ada versi lain. Asal katanya Makkah. Orang tinggal di situ nangis karena susahnya itu di Mekah. Satu-satunya sumber ekonomi apa di Mekah itu? Itu adalah perdagangan di pasar-pasar Mekah seperti Okaz dan lain sebagainya itu. Ketika kafilah lewat, kafilah dagang yang mau pergi ke tempat lain, misalnya ke mana, Mesopotamia atau ke Yaman atau kemana, itu melewati Makkah. Kemudian mereka membeli bekal di pasar-pasar kota Makkah. Sebetulnya mereka itu rutenya nggak perlu lewat kota Makkah. Tapi kenapa mereka kafilah itu lewat di kota Makkah? Karena ada berhala di Ka'bah. Mereka melewati Makkah supaya bisa menyembah berhala di Ka'bah. Saya tunjukkan bukti-bukti dan argumentasi. Nah, kemudian mereka berharap orang-orang yang akhirnya menjadi penguasa politik dan kapitalis Makkah, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan dan lain sebagainya, itu mereka ketika tahu ini Nabi ini ternyata membawa ajaran anti berhala. Ini kalau mereka terima Nabi ini dan kemudian membersihkan Ka'bah membersihkan Ka'bah dari berhala, apa yang terjadi? Berhala kosong dari Ka'bah. Akhirnya kafilah dagang nggak mau mampir ke kota Mekah. Kalau kafilah dagang nggak mampir ke kota Mekah, tidak ada transaksi di pasar-pasar kota Mekah dan mereka menjadi miskin. Alasannya orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy itu menyangkal Islam itu karena alasan politik ekonomi. Mereka itu kapitalis dan penguasa ekonomi, penguasa politik karena kekayaan mereka, karena mereka kapitalis. Zaman sekarang itu penguasa politik juga kapitalis. Yang menentukan presiden Amerika semua ya kapitalis. Dulu juga begitu.
Mereka nggak mau ini kalau Nabi ini menjadi besar, berhala dibersihkan, mati ekonomi kota Mekah. Inilah kafir. Kafir itu kata ulama dari dulu sampai Ibn Taimiyah itu adalah ketika orang menyangkal Islam yang dia sudah yakini benar. Jadi kalau orang tahu Islam tapi dia tidak yakin bahwa Islam itu benar dan dia menolak Islam, dia tidak disebut kafir. Kalau di dalam buku para ulama itu disebut kekafiran hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang setelah terjadi apa yang disebut sebagai qiyamul hujjah. Qiyamul hujjah itu tegaknya hujjah. Artinya Islam sudah sampai pada orang itu dan dia sudah yakin pada kebenarannya, kemudian dia tolak. Itu baru boleh disebut kafir. Seperti orang kafir Quraisy itu. Sebagian di antara orang-orang itu mengenali Muhammad seperti mereka mengenali anaknya sendiri. Tapi karena alasan ekonomi politik, mereka menolak Islam. Baru orang seperti ini boleh disebut kafir. Kalau orang Nasrani dari kecil dilahirkan di keluarga Nasrani, dididik menjadi Nasrani, besar menjadi Nasrani, bukan kafir. Tapi kan mereka sudah benar Islam. Yang Islam yang sampai ke mereka tidak meyakinkan. Katanya, ada yang orang bilang, kan sekarang banyak internet. Kenapa mereka nggak belajar Islam? Saya ingat semua yang hadir di sini, dari bawah sampai atas. Ada nggak yang pernah nonton Mila Agama Kristen TV? Ada nggak yang pernah buka, menggoogle tulisan-tulisan yang menunjukkan kebenaran agama Kristen? Ada nggak? Nah kalau kita nuntut orang lain belajar Islam, kita sendiri nggak pernah mau belajar agamanya orang lain. Ya kan? Jadi kalau belum ada qiyamul hujjah, tidak ada hak bagi kita untuk mengatakan seseorang itu kafir. Ya. Meskipun saya tahu punya sedikit saja, tidak dengan demikian saya mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya, tidak. Saya sebagai Muslim yang belajar untuk menjadi mukmin, saya yakin berkaitan Al-Quran. Islamnya agama yang menyempurnakan dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada agama-agama sebelumnya. Saya nggak punya keraguan. Tapi kalau bicara tentang perbedaan agama, itu ada dua hal yang harus kita pahami. Satu yang disebut sebagai truth claim, klaim kebenaran. Kita sebagai Muslim yang beriman, kita yakin yang benar Islam. Tapi ada yang klaim yang kedua namanya salvation claim, klaim keselamatan. Meskipun kita yakin bahwa agama yang paling benar itu Islam, tapi kita percaya non-Muslim yang tidak kafir, ya, yang tidak menolak kebenaran karena alasan vested interest, selama mereka seperti kata Al-Quran percaya pada Allah, percaya pada hari akhir, dan mereka beramal soleh, di dalam ayat lain disebutkan wahum muhsinin, dan mereka muhsin melakukan ihsan, maka Allah menjamin tidak ada ketakutan bagi mereka. Jadi dalam soal keselamatan orang-orang non-Muslim yang baik, yang percaya pada Allah hari akhir dan beramal soleh, mereka juga punya kesempatan untuk memasuki surganya Allah seperti orang-orang Muslim. Nah ini yang saya maksud dengan Islam manusia yang kedua. Bahwa Islam ini diturunkan oleh Allah bukan buat Allah, untuk kebahagiaan umat manusia semuanya. Rahmatan lil alamin. Menjadi sangat aneh kalau orang mau menyenangkan Tuhan dengan menyusahkan makhluk. Kalau mau menyenangkan Tuhan, bahagiakan makhluk. Dan makhluknya itu ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan, ya batu. Nggak boleh merusak batu. Nggak boleh. Al-Quran menyatakan dengan jelas, ada di antara batu-batuan itu yang jatuh karena takut kepada Allah. Kemudian pernah merekah, dan di antara rekahannya mengalir air karena takutnya kepada Allah. Dan sebagian manusia itu lebih buruk dari batu ini kata Allah Ta'ala. Jadi bahkan batu-batuan itu harus kita cintai. Menjadi Muslim itu harus menjadi orang yang paling menghormati lingkungan. Ya. Jadi kita harus mencintai semua makhluk Allah. Tidak peduli Muslim non-Muslim. Tidak peduli mukmin maupun kafir. Tidak peduli baik maupun jahat. Allah SWT, Rasulullah sudah mengajarkan, semua makhluk Allah itu adalah ayalullah. Semua makhluk Allah itu adalah keluarganya Allah.
Dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling mencintai keluarganya. Jadi kalau mau dicintai Allah, cintai orang Kristen. Orang Islam juga terang. Cintai orang Kristen. Cintai orang kafir. Cintai orang jahat. Dan saya suka kasih argumentasi sederhana. Kita sebagai Muslim wajib dakwah ya. Wajib. Mungkinkah kita dakwah sama orang yang kita benci? Misalnya kita benci sama orang Kristen, atau kita benci sama orang jahat. Itu kalau saya benci sama orang jahat, ini orang jahat, mudah-mudahan keluar dari sini mati ketabrak kereta. Dibangkitkan oleh Allah masuk ke neraka kalau tadi, betul nggak? Susahkan hidupnya. Nah, susahkan hidupnya. Mungkin nggak kita berdakwah sama orang yang kita benci, mungkin nggak? Nggak mungkin. Dakwah itu mengajak orang kepada kebaikan. Syaratnya berdakwah sama orang itu kita cinta, kesian. Kamu itu jahat, saya kesian sama kamu. Biar hidup kamu bahagia nanti masuk surga. Ayo ikut saya kepada kebaikan. Jadi kalau orang itu membenci orang lain, ya mungkin bisa dakwah. Syaratnya dakwah itu mesti cinta sama yang mau kita dakwahi. Jadi itulah bab terakhir di dalam buku saya, yaitu berusaha mengembalikan Islam ini kepada Islam cinta. Islam manusia itu Islam cinta. Kalau mau menyenangkan Allah, bahagiakan makhluknya Allah. Sekali lagi, Muslim non-Muslim, mukmin kafir, baik jahat, ya, hewan, tumbuhan, batu-batuan, semua punya ruh, katanya Rasulullah. Kira-kira itulah isi buku Islam dan Islam manusia. Saya cuma menunjukkan print terakhir saja supaya tahu, ya. Di frame terakhir ini urut-urutannya saya nggak akan jelaskan karena sudah saya jelaskan semua. Nah, yang turun ke bawah aja, susah ya. Cuman menunjukkan itu aja, bagian aja. Yang paling bawah, Pak. Ya. Nah, dibesarkan ya. Ya. Nah, ini Islam Tuhan manusia itu dibagi 4. Bagian 1 masalah, itu saya sebutkan Islam di zaman kacau kan, agama di zaman kacau. Bagian 1 masalah, bagian 2 khazanah, khazanah Islam yang bisa dipakai untuk memecahkan masalah. Bagian 3, 4 itu pendekatan, bagian 5 solusi. Bagian masalah itu problem dunia kita. Kemudian ketuna budaya negeri kita, kekacauan zaman kita. Kemudian masuk ke radikalisme dan dan akar-akar radikalisme, kemudian masuk takfirisme. Ini problem yang tadi saya sebutkan. Bagian 2, kayanya khazanah Islam yang harus kita akses supaya kita bisa mendapatkan solusi yang tepat. Yaitu apa? Pertama, daya-daya berpikir manusia. Bahwa manusia itu bukan cuma punya panca indera, bukan cuma punya rasio, dia punya imajinasi dan punya kekuatan zauq rohani. Itu yang harus dieksplor. Jangan hanya percaya pada akal, tapi jangan sok bertasawuf nggak pakai akal, keliru juga. Kesemuanya harus diintegrasikan. Terus saya membahas khusus tentang akal, kemudian saya membahas tentang hermeneutik. Dengan membahas hermeneutik ini saya mau tunjukkan bahwa Allah SWT sudah mengatakan, seperti kata Ibn Arabi di dalam Futuhat. Itu Ibn Arabi mengatakan, semua tafsir yang dilakukan oleh semua manusia sejak Adam sampai kiamat, selama itu dilakukan dengan hati yang bersih, semua benar. Baik tuli maupun baik arbi, tafsir horizontal maupun tuli, takwil, itu semua tafsir manusia kata Ibn Arabi, itu semua bisa dibenarkan. Saya membahas tentang takwil, hermeneutika, 1 bab, kemudian takwil, kemudian saya khusus membahas peran filsafat Islam, terus masuk tentang Islam dan sains. Apa kontribusi yang bisa diberikan? Tentu bukan Islamisasi sains, ya. Nah, kemudian 2 bagian ini adalah pendekatannya. 1 dialog intra-Islam. Dialog intra-Islam itu bicara tentang penafsiran pasca modernistik yang membuka kemungkinan bagi Islam yang terbuka, relativisme mazhab, Islam wasatiyah. Dialog Sunni Syiah saya masukkan karena ini sering menjadi problem luar biasa, khususnya di Makassar. Makassar paling keras.
Kemudian kemarin saya baru dilihat ada dosen Unhas yang Sunni yang di, iya, pasal dosennya Sunni, dan dipaksa bersyahadat para Syiah, dan syahadat para Syiahnya diatur juga sekarang ini. Ya. Nah, kemudian yang bawah ini tentang persatuan Islam, dan saya bahas hadis umatmu akan berpecah belah menjadi 73 itu penafsirannya banyak, dan ada yang bilang itu hadis batil. Nggak ada itu, yang benar cuma satu itu nggak ada. Itu saya bahas di situ. Menurut pandangan para ahli hadis, ya. Kemudian yang keempat itu dialog antara agama, peradaban dan budaya. Oh ya masih. Ini ya, dialog antara agama, peradaban budaya. Yang pertama dialog peradaban. Saya tunjukkan bahwa Islam ini agama yang sangat menghargai peradaban lain. Saya nggak bisa cerita. Cuma saya kutipkan di situ misalnya, nggak ada yang pernah dengar pasti. Mullah Sadra di dalam kitabnya Tafsir Ayatul Quran, dia punya 2 kitab tafsir, salah satunya Tafsir Ayatul Quran, itu mengutip 3 hadis. Saya nggak bicara sahih apa nggak sahih. Itu tentang Aristoteles. Salah satu hadisnya, menurut Mullah Sadra dalam kitab, saya sebutkan halamannya, dalam kitab Tafsir Ayatul Quran, satu di antara 3 hadis itu Rasulullah diriwayatkan mengatakan apa? Kalau Aristoteles, tentu dalam bahasa Arab Aristo, kata Rasulullah, kalau Aristoteles hidup di zamanku dan mengetahui ajaranku, dia akan menjadi pengikutku. Itu ada di Tafsir Ayatul Quran. Lepas dari sahih tidak sahih, itu menunjukkan betapa pemikir-pemikir Islam itu begitu terbukanya. Dan bukan hanya Mullah Sadra, banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa filosof Yunani itu di antara nabi-nabi yang tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Banyak ulama yang mengatakan. Rasulullah mengatakan ada 124.000 nabi, dan katanya filosof Yunani itu termasuk di antara nabi-nabi yang tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ada penelitian meskipun masih di tahap awal, bahwa agama Hindu itu awalnya dibawa sama pengikutnya Nabi Nuh. Bahwa agama Buddha itu awalnya dari pengikutnya Nabi Dzulkifli. Itu misalnya Al-Kifl itu dihubungkan dengan Kapilavastu. Ada yang mengatakan kalau baca biografinya Nabi Lut, ya, sama biografinya Lao Tse, itu banyak kesamaan antara Lut dan Lao Tse. Sehingga sebagian orang berspekulasi bahwa Taoisme di Cina yang dibawa oleh Lao Tse itu sebetulnya ajaran Nabi Lut Lao Tse. Betul. Ini ada penelitiannya. Saya nggak mengatakan penelitian itu benar. Tapi kalau kita baca pandangannya misalnya Al-Biruni tentang agama Hindu, kita akan lihat pemikir Islam dulu itu luar biasa terbuka. Kok kita sekarang bukan cuma agama lain yang dikafir-kafirkan. Orang Muslim sendiri, Sunni mengkafirkan Syiah, Syiah mengkafirkan Sunni. Nanti di kalangan Syiah kali kafir mengkafirkan. Di kalangan Sunni kali kafir mengkafirkan. Nanti Sunninya di Indonesia dan Muhammadiyah ada NU. Muhammadiyah dan Muhammadiyah berantem. Pecah lagi jadi Salafi, suka kafir-kafirkan. Salafi pecah jadi banyak lagi. Satu Salafi mengkafirkan Salafi yang lain. Dulu orang mengatakan Aristoteles itu, kalau hidup di zaman Nabi, Nabi mengatakan akan ikut aku. Kok kita Islam kita jadi sempitnya luar biasa sekarang, ya? Nah, kemudian saya membahas khusus ini tentang tadi non Muslim tidak identik dengan kafir.